Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama dengan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Grand Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 24 sampai tanggal 30 Agustus tahun 2025. Adapun bacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Dengan tema mingguan Gemim, hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan imani di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diberikan berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami bermohon Kau berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh mampu memahami apa maksud Tuhan dalam firman-Mu. Dengan doa permohonan kami Tuhan, kami bawanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau tema Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang terus membaca Alkitab dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Agustus tahun 2025 dengan tema bulanan lakukanlah kebaikan, keadilan dan kebenaran sebagai wujud kecintaan kepada gereja dan negara. Dan tema mingguan hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Alasan pemilihan tema. Di dalam membangun kehidupan berjemaat dan bermasyarakat,
hubungan antara anggota jemaat dan pemimpin, juga anggota masyarakat dan pemimpinnya haruslah dipelihara dengan baik. Caranya, hubungan tersebut harus dibangun dengan dasar saling menghormati dan mengasihi. Seringkali konflik dalam persekutuan jemaat dan masyarakat muncul karena kurangnya saling menghargai, sehingga tidak adanya keharmonisan. Gereja sehat sangat tergantung pada hubungan antara pemimpin dengan anggota berlangsung dalam tuntunan kasih Tuhan Allah. Gereja yang hidup dalam damai akan menjadi tempat yang kondusif untuk pertumbuhan rohani, sehingga dapat mengaktualisasikan panggilan gereja bersekutu, melayani dan bersaksi secara maksimal. Penghormatan terhadap pemimpin sangat ditentukan oleh sikap dan sifat keteladanan serta integritas. Keharmonisan dan soliditas jemaat akan menjawab kebutuhan pelayanan serta mengatasi tantangan untuk menghasilkan buah-buah iman. Tema hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain menjadi kajian yang akan diuraikan selanjutnya berdasarkan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab atau exegesis. Surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus dan ditunjukkan kepada jemaat di Tesalonika, sebuah kota penting di Makedonia, sekarang bagian dari Yunani Utara. Nah, kitab ini diyakini ditulis sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi saat ia berada di Korintus. Setelah meninggalkan Tesalonika karena penganiayaan, Tesalonika merupakan kota pelabuhan yang penting dan ibu kota provinsi Makedonia. Paulus bersama Silas dan Timotius mendirikan jemaat di Tesalonika selama perjalanan misionaris kedua. Di masa itu jemaat berada dalam penganiayaan yang hebat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22 terdapat beberapa pokok penting, antara lain menghormati pemimpin, hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain, menegur, menghibur, membela, kesabaran, tidak membalas kejahatan, bersukacita, mengucap syukur, dan tidak memadamkan roh dan lainnya. Ayat 12, hormatilah pemimpin. Kata menghormati dalam bahasa Yunani, egeomai, berarti menganggap, menghormati atau mengangkat. Ini menunjukkan panggilan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada pemimpin jemaat. Kata Yunani yang digunakan untuk pemimpin adalah tous hegemonos. Kata tous adalah kata sandang jamak yang berarti mereka atau mereka yang. Pemimpin bagi jemaat menurut Rasul Paulus adalah pertama, mereka yang bekerja keras. Kedua, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Ketiga, yang menegur kamu. Frasa mereka yang bekerja keras diterjemahkan dari kata yun, kapiontas. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata kerja kopiau yang memiliki arti dasar bekerja keras, berjuang, atau berusaha dengan keras. Arti kata kopiau menunjukkan usaha atau pekerjaan yang dilakukan dengan tekun, keras dan berat. Menggambarkan kerja keras
fisik atau mental yang memerlukan dedikasi, kesungguhan dan kerelaan berkorban. Ini merujuk pada pemimpin jemaat yang melakukan pekerjaan keras dalam membimbing, mengajar dan memelihara jemaat. Frasa yang menegur kamu dalam kata Yunani noteteo, yang menegur, yang berarti memperingatkan, memberi nasihat atau menyampaikan teguran. Hal ini menegaskan pentingnya pemimpin gereja dalam memberikan nasihat dan teguran yang konstruktif untuk mengarahkan dan memenangkan hidup jemaat bagi Tuhan. Frasa yang memimpin kamu dalam Tuhan menunjuk pada mereka yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta hidup mengandalkannya dalam segala hal. Mereka ini adalah pemimpin yang memiliki karakter Kristus dengan spiritualitas, moralitas, dan dedikasi pelayanan berdasarkan kasih Yesus Kristus yang rela berkorban. Pemimpin inilah yang memimpin jemaat dalam Tuhan. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk membimbing jemaat melalui pengajaran, pengembalaan dan nasihat sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan kitab suci. Mereka lah pemimpin yang patut diteladani dan dihormati jemaat. Ayat 13a, jemaat diajak memberikan dukungan kepada para pemimpin gereja supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Menjunjung mereka dalam kasih merujuk pada sikap dan tindakan jemaat untuk memperlakukan pemimpin rohani dengan kasih yang tulus dan penuh penghargaan. Kata Yunani yang digunakan adalah agapate, bermakna cintai atau kasihilah. Arti menjunjung mereka dalam kasih adalah jemaat diimbau untuk mencintai para pemimpin rohani mereka dengan kasih yang tidak egois atau berorientasi pada diri sendiri, melainkan dengan kasih yang tulus dan peduli. Hal ini mencakup sikap penghargaan dan hormat yang lahir dari cinta kasih, yaitu memperlakukan mereka dengan penghormatan yang pantas atas pelayanan dan pengorbanan mereka dalam mengembalakan jemaat. Selain dari aspek emosional, kasih juga mencakup dukungan praktis dan doa bagi pemimpin rohani, serta kerjasama dalam membangun dan memelihara persekutuan dalam gereja. Jadi, menjunjung mereka dalam kasih menekankan bahwa penghargaan dan hubungan yang baik antar jemaat dan pemimpin rohani harus didasari pada kasih yang tulus dan cermat dalam menghargai pelayanan serta peran mereka di gereja. Ayat 13b sampai ayat 15. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Menekankan pentingnya menjaga kedamaian dalam hubungan antar jemaat. Selanjutnya, ajaran-ajaran yang memberikan panduan konkret tentang bagaimana jemaat dapat mendukung dan memelihara kedamaian, seperti menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib, menghibur mereka yang tawar hati, membela mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Ajaran ini mengingatkan jemaat bahwa teguran dengan kasih merupakan cara untuk memperbaiki perilaku yang tidak sejalan dengan kehendak Yesus Kristus. Hiburlah mereka yang tawar hati, berarti memberikan dukungan moral dan emosional kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan atau keputusasaan, dengan memberi dukungan dan menunjukkan kepedulian terhadap yang membutuhkan bantuan dan perlindungan ekstra, dan mengajarkan untuk menjaga kesabaran dalam menghadapi
berbagai tipe orang dalam situasi berbeda-beda. Bagi orang percaya sangat penting menahan diri dari sikap balas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya berupaya untuk melakukan yang baik kepada semua orang. Ayat 16 sampai ayat 18, Paulus mengimbau agar selalu bersukacita, bertekun dan dalam doa, dan mengucap syukur dalam segala hal sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Allah. Ayat 19 sampai ayat 22. Paulus juga menekankan pentingnya tidak memadamkan Roh Kudus dan tidak menganggap rendah nubuatan. Pengejaran ini menuntun jemaat untuk hidup dalam kesadaran akan pekerjaan kuasa Roh Kudus dan untuk tidak menyepelekan janji-janji Tuhan Allah yang telah digenapi dan akan digenapi. Orang percaya perlu berhati-hati dengan cara menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Dinasihati juga agar jangan dekat-dekat dengan segala kejahatan, tetapi berusahalah menjauh. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, hubungan yang baik antara anggota jemaat dan pemimpin rohani akan berdampak positif pada pelayanan pastoral. Artinya pemimpin rohani tidak menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat untuk datang kepada Tuhan Allah. Yang kedua, dalam rangka membangun hubungan yang baik antara pemimpin rohani dan jemaat, maka sikap yang dikembangkan adalah saling menghargai dan saling menghormati. Yang ketiga, mengapa pemimpin rohani harus dihormati? Mereka dihormati oleh karena mereka bekerja keras memimpin dan melayani jemaat. Yang keempat, dalam membangun tubuh Kristus diperlukan saling menasihati, saling menghibur, membela yang lemah, sabar seorang akan yang lain, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kelima, janganlah memadamkan kuasa Roh Kudus dan mengabaikan janji-janji Tuhan Allah. Dan yang keenam, yang terakhir, ujilah segala sesuatu dan pilihlah tentang apa yang baik. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di saat ini. Kami boleh lagi diperkenankan mendengar dan membaca kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bahwa setiap firman yang kami dengar, kami akan pakai di kehidupan nyata setiap hari kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Marturia demi Bukit Kasih Grand Permai boleh terus diberkati selalu, agar supaya dengan adanya channel ini semakin banyak orang yang terpanggil untuk mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.